selamat datang di cerita dari bangku kosong. Cerita kali ini bukan cuma tentang makhluk halus atau tempat angker, tapi soal pilihan hidup yang harus kita bayar mahal banget kalau ngelakuinnya. Jadi siapin posisi paling nyaman, karena cerita ini bakal aku mulai. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri satu rumah tua di ujung jalan. Rumahnya agak tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Banyak warga desa yang kalau lewat sana, buru-buru banget pasti jalannya. Apalagi pas malam. Bukan karena banyak hantunya, tapi karena cerita kelam dari rumah itu. Rumah itu dulunya milik seorang pria bernama Aditya. Dulu dia cuma petani biasa, hidup sederhana sama istrinya, Nadia, dan anak laki-lakinya yang masih kecil, Raka. Hidup mereka nggak mewah, tapi kelihatan bahagia. Sampai suatu hari, segalanya berubah. Entah dari mana, Aditya mendadak jadi kaya raya. Tiba-tiba aja punya banyak sawah, motor baru, bahkan sempat membeli sebuah mobil. Rumahnya juga dia renovasi, jadi yang paling bagus di sana. Padahal sebelumnya, buat makan aja masih harus mikir 2 kali. Warga desa mulai bertanya-tanya, ada yang bilang dia dapat warisan, ada yang bilang nemu harta karun. Tapi bisik-bisik yang paling sering terdengar, katanya Aditya udah nyerahin sesuatu. Dan sejak malam-malam itu, gangguan mulai muncul. Suara perempuan menangis di belakang rumahnya. Bayangan putih yang berdiri di bawah pohon mangga. Dan banyak hal yang enggak bisa dijelasin, anak dan istrinya menghilang. Tanpa kabar, tanpa jejak. Dan Aditya tetap tinggal sendirian di rumah itu. Tapi yang bikin warga tambah takut, Aditya mulai berubah. Wajahnya pucat, badannya kurus, matanya sayu kayak orang enggak tidur berhari-hari. Dan setiap malam, dia suka berdiri di halaman, ngeliatin langit. Diam doang, kayak ada yang dia tungguin. Udah 2 minggu sejak Nadia dan Raka menghilang. Warga desa sempat ikut bantu nyari, tapi hasilnya nihil. Polisi pun turun tangan, tapi kasusnya mandek. Nggak ada bukti, nggak ada saksi. Seolah keduanya lenyap di telan bumi. Aditya tetap tinggal di rumah itu. Tapi setiap malam suara-suara aneh mulai terdengar. Kadang suara pintu diketuk dari dalam kamar yang kosong. Kadang suara langkah kaki naik turun tangga padahal dia sendirian. Yang paling sering terdengar adalah suara bisikan. Pelan banget, tapi jelas. Ini semua belum cukup. Masih ada yang harus dikorbankan. Awalnya Aditya pikir itu cuma halusinasi. Tapi makin hari, bisikan itu makin nyata. Bahkan kadang datang dari belakang telinganya langsung. Bikin bulu kuduknya berdiri. Aditya mulai enggak berani tidur di kamar. Dia pindah ke ruang tamu, tidur di sofa sambil nyalain lampu terus-menerus. Tapi tetap aja, suara itu enggak berhenti. Kadang datang dari dapur, kadang dari dalam lemari, dan paling sering dari kamar Raka yang sekarang selalu dikunci rapat. Satu malam, Aditya kaget bangun karena suara anak kecil ketawa di luar rumah. Waktu dia intip dari jendela, dia lihat sosok kecil berdiri di pinggir jalan. Mirip Raka. Aditya langsung keluar, lari ngejar sambil teriak, "Raka, nak, itu kamu kah?" Tapi sosok itu tiba-tiba hilang begitu aja, menghilang di antara kabut malam. Dan pas dia balik ke rumah, pintu rumahnya kebuka sendiri. Di dalam rumah, udara jadi dingin banget. Dan di tengah ruang tamu, ada bekas jejak kaki kecil mengarah ke kamar Raka. Besoknya, Aditya coba hubungi seseorang. Orang pintar dari desa sebelah. Dia tahu yang datang ke rumahnya bukan lagi suara, tapi sosok dari masa lalu yang datang menuntut janji. Dan malam berikutnya, pintu kamar Raka kebuka sendiri, padahal dia yakin udah dikunci. Suara anak kecil mulai terdengar jelas dari dalam. "Ayah, kenapa ayah korbanin kami?" Lalu pintu kamar itu menutup dengan sendirinya, dengan sangat keras. Dan lampu rumah Aditya padam total. Besok paginya Aditya duduk di teras rumah. Matanya sayu, rambutnya berantakan.
Satu tangan memegang rokok yang udah mati, satu lagi gemetaran. Dia tahu rumah ini udah nggak bisa dihuni lagi. Siang itu, dia naik motor ke desa sebelah, nyamperin seseorang yang udah lama nggak dia temui. Mbah Guntur, orang pintar yang dulu pernah dia datengin waktu hidupnya lagi susah-susahnya. Waktu dia cuma seorang petani yang nyari sesuap nasi buat anak istrinya. Pas ketemu Mbah Guntur, wajah orang tua itu langsung berubah. "Udah mulai nampak ya?" Aditya cuma ngangguk. Suaranya berat. "Saya mimpiin mereka tiap malam, Mbah. Kadang mimpi, kadang malah ngerasa mereka ada di rumah. Tapi, seperti bukan mereka. Kadang manggil saya tapi nadanya kayak marah ke saya." Mbah Guntur narik napas panjang. "Kamu lupa satu hal, Dit. Perjanjian itu nggak bisa diputus tengah jalan." Aditya menunduk. "Aku nggak sanggup terusin, Mbah. Aku pikir cukup kasih mereka. Tapi ternyata..." Mbah Guntur menyela. "Enggak ada kata cukup buat makhluk yang kamu datengin. Kamu udah ngasih nyawa. Itu artinya kamu udah buka pintu." Mbah Guntur akhirnya mutusin buat ikut Aditya balik ke rumahnya. Malamnya, mereka mulai ritual pembersihan kecil-kecilan. Ditebarkan bunga 7 rupa, dupa dinyalain, dan air doa ditaburin ke beberapa sudut rumah. Tapi pas air itu nyentuh lantai kamar Raka, langsung terdengar suara jeritan kecil dari dalam lemari. Lemarinya bergetar sendiri, dan salah satu pintunya kebuka, pelan banget. Di dalamnya ada boneka milik Raka yang udah robek-robek, dan bagian matanya copot satu. Mbah Guntur langsung bilang, "Mereka enggak dikasih pergi, rohnya ditahan di rumah ini. Dan yang nahan adalah perjanjian yang kamu buat di malam Jumat Kliwon itu. Di tengah kuburan, kamu bilang, 'Asal saya kaya, ambil saja siapapun yang paling saya sayang.' Kamu ingat?" Aditya langsung gemetar. Tangannya menutup wajahnya sendiri. "Ya Allah, saya cuman ngomong gitu waktu saya putus asa. Saya enggak nyangka akan seperti ini." Mbah Guntur hanya menatap dalam. "Sekarang tinggal satu pertanyaan, kamu siap balikin apa yang udah diambil? Atau kamu mau semua ini terus ganggu sampai kamu sendiri yang diambil?" Dan malam itu, untuk pertama kalinya Aditya dengar suara pintu belakang rumahnya kebuka sendiri. Disusul langkah kaki berat. Makin dekat dan makin dingin. Udara di rumah Aditya malam itu terasa beda. Bukan cuma dingin, tapi juga hawanya aneh. Setiap tarikan napas rasanya kayak ngelewatin kabut tebel yang enggak kelihatan. Aditya berdiri kaku di ruang tengah, sementara Mbah Guntur duduk bersila di depan pintu belakang, yang tadi tiba-tiba kebuka sendiri. Di tangannya, Mbah Guntur menggenggam segenggam garam kasar dan sehelai kain putih kecil yang udah dilipat rapi. "Mereka datang bukan buat mengganggu. Mereka cuma pengen kamu ingat apa yang pernah kamu janjikan." Suara Mbah Guntur pelan, namun tegas. Aditya masih syok. Suara langkah kaki tadi makin jelas, kayak seseorang berjalan di lantai. Tapi anehnya, nggak ada siapapun di lorong itu. Tiba-tiba, lampu di dapur kedap-kedip sendiri, lalu mati total. Suasana langsung gelap. Hanya ada suara jam dinding dan napas mereka berdua. Mbah Guntur mulai komat-kamit. Dia bacain doa sambil ngelemparin garam ke arah dapur. Seketika, ada suara desis panjang dari pojokan, kayak suara orang kesakitan atau marah banget. "Dia nggak suka doa," bisik Mbah Guntur. Aditya langsung pegang lengan Mbah Guntur. "Mbah, siapa yang sebenarnya saya ajak perjanjian dulu itu?" Mbah Guntur nyengir miris. "Bukan siapa-siapa, tapi apa? Kau ngasih tumbal bukan ke jin biasa, tapi ke makhluk dari jalur kiri yang enggak kenal maaf." Aditya menjambak rambutnya sendiri. "Saya cuma pengen hidup enak, Mbah. Saya pikir kalau udah ngasih istri dan anak saya, semuanya kelar." Mbah Guntur langsung noleh tajam. "Justru itu awalnya. Kamu udah ngasih sesuatu yang enggak bisa diganti, dan sekarang dia mau minta lebih." Malam itu mereka enggak tidur. Karena tiap jam menunjukkan pukul 2:15,
Ada suara tangisan anak kecil dari kamar Raka. Tangisan yang lirih, tapi penuh tekanan. Dan dari arah dapur, bayangan tinggi besar mulai muncul. Ngejulang sampai nyaris nyentuh langit-langit. Wajahnya samar, tapi matanya merah terang. Dia udah mulai ngerasa tempat ini sebagai rumah barunya, ujar Mbah Guntur. Kalau kamu nggak segera bersihin sisa-sisa perjanjian, dia bakal tetap di sini. Bahkan bisa lebih dari sekadar ganggu, Aditya nelen ludah. Lebih, maksudnya? Mbah Guntur tatap dia tajam-tajam. Maksudnya, kamu yang bakal dijadiin tumbal selanjutnya. Pagi itu, rumah Aditya terasa lebih sepi dari biasanya. Tapi bukan sepi yang bikin tenang. Justru sepi yang bikin bulu kuduk berdiri. Bahkan suara burung pun enggak kedengeran. Kayak semua makhluk hidup enggan deket-deket rumah itu. Aditya ngaca di kamar mandi. Tapi pas dia ngelirik pantulan di cermin, ada yang aneh. Bayangan wajahnya seperti gak ngikutin dirinya. Aditya langsung mundur. Jantungnya berdetak makin kenceng. Dia coba cuci muka, tapi begitu tengok lagi, wajah di cermin bukanlah wajahnya. Matanya hitam pekat, senyumnya melebar, dan kulitnya pucat kayak nggak pernah kena matahari. Seketika itu juga, Aditya jatuhin gayung di tangannya. Bunyi gayung yang jatuh keras banget sampai Mbah Guntur yang lagi duduk di ruang tamu langsung berdiri. Ada yang ngikutin kamu? Tanya Mbah Guntur begitu Aditya keluar kamar mandi, mukanya udah pucat. Aditya mengangguk. Mbah Guntur ambil sebotol air dari tasnya. Ini air bacaan, siram semua ini di rumah. Hari itu mereka muterin rumah. Satu persatu sudut rumahnya disiram. Dan setiap kali air menyentuh permukaan lantai, selalu muncul suara lirih. Kayak suara orang bisik-bisik yang nggak jelas, tapi bikin merinding. Di kamar Raka yang sekarang udah kosong, mereka nemuin cermin kecil yang dulu sering dipakai anak itu buat main. Mbah Guntur ngelihatnya lama. Ini salah satu medianya. Mungkin dari sini dia pertama kali nunjukin diri. Aditya nanya pelan. Emang dulu siapa yang ngenalin saya ke jalur pesugihan ini, Mbah? Namanya Mbok Laras. Dia dukun perempuan dari desa seberang. Dulu sempat hilang bertahun-tahun. Banyak yang bilang dia meninggal di hutan, tapi kenyataannya dia ikut perjanjian juga, tapi gagal. Dan rohnya masih berkeliaran, nyari korban buat ngelanjutin perjanjian yang dia nggak bisa selesain. Aditya bengong. Maksudnya, saya lanjutan dari dia. Bukan cuma lanjutan, kata Mbah Guntur pelan. Kamu dipilih buat nebus kegagalannya. Malam itu Aditya mulai sadar bahwa ini bukan soal dia dan rasa bersalahnya aja, tapi ini udah masuk ke lingkaran pesugihan yang lebih dalam, di mana satu perjanjian bisa memakan lebih banyak nyawa dan rasa penyesalan aja nggak cukup buat menghentikannya. Dan sejak cermin itu disiram, satu bayangan baru mulai muncul. Berdiri di pojok kamar, tinggi, kurus, rambut panjang menutupi mukanya. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Dia hanya menunggu. Malam itu Aditya nggak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, selalu muncul bayangan perempuan tinggi yang berdiri di pojok kamar. Bahkan pas lampu kamar dinyalain pun, kadang sosok itu masih kelihatan, diem aja, nggak bergerak. Jam dinding nunjukin pukul 2.34. Udara makin dingin, dan dari luar jendela kedengeran suara angin kencang. Tapi anehnya, tirai kamar nggak bergerak sama sekali. Kayak udara dari luar nggak bisa masuk. Aditya akhirnya bangun, keluar kamar, dan nemuin Mbah Guntur yang ternyata belum tidur juga. Lelaki tua itu duduk di ruang tengah sambil ngerokok pakai cangklong tua, tatapannya kosong ngarah ke pintu depan. Kamu ngerasain dia juga kan? Tanya Mbah Guntur tanpa noleh. Aditya diam sejenak, lalu duduk di sebelahnya. Iya Mbah, dia kayak nungguin sesuatu. Mbah Guntur ngangguk pelan. Karena dia nggak bisa pergi sebelum perjanjiannya lunas. Aditya langsung noleh. Tapi saya udah ninggalin semua Mbah. Udah enggak ngelanjutin,
nggak nyari kekayaan, nggak ngapa-ngapain lagi. Mbah Guntur menghembuskan asap rokoknya pelan. Justru karena kamu berhenti, dia jadi marah. Dulu kamu udah nyebut nama, udah ngasih sesuatu. Itu berarti kamu udah sah buat jadi bagian dari perjanjiannya. Tapi karena kamu kabur sebelum bayar lunas, dia sekarang nuntut haknya. Haknya apa, Mbah? Tanya Aditya mulai panik. Mbah Guntur noleh. Nyawa, entah nyawa kamu atau nyawa orang yang kamu sayang. Detik itu juga, Aditya langsung kepikiran satu hal. Ibunya. Tanpa pikir panjang, dia langsung berdiri dan lari ke kamarnya. Ngambil ponsel buat nelpon ibunya yang tinggal di kota sebelah. Tapi sinyal hilang, layarnya gelap. Dan tiba-tiba, ponsel Aditya mati sendiri. Pas dia noleh ke arah pintu kamar, bayangan perempuan itu udah berdiri di ambang pintu. Kali ini lebih dekat dan dia berbisik pelan. Perjanjian kita belum berakhir. Aditya langsung mundur beberapa langkah, napasnya makin sesak. Mbah Guntur berdiri cepat dan mulai baca-baca doa sambil nyiramkan air ke arah bayangan itu. Tapi begitu airnya nyentuh lantai, sosok itu hilang dan suara tangisan bayi tiba-tiba muncul dari arah dapur. Tangisan itu kecil, lirih, tapi bikin bulu kuduk meremang. Dia udah mulai mainin perasaanmu, kata Mbah Guntur tegas. Besok kita harus datang ke tempat asalnya, ke lokasi perjanjian pertama kamu waktu itu. Aditya masih gemetar, tapi dia ngangguk. Karena sekarang dia tahu, ini bukan tentang menghindar lagi, tapi soal berani balik dan nutup semua pintu yang udah sempat dibuka, meskipun taruhannya bisa jadi nyawa sendiri. Pagi-pagi banget, Aditya dan Mbah Guntur udah siap-siap. Tas kecil berisi beberapa perlengkapan doa, kemenyan, dan air bunga dibawa Mbah Guntur. Sementara Aditya cuma bawa keberanian yang dari semalam makin goyah. Mereka naik motor, melintasi jalanan desa yang sepi. Kabut pagi belum sepenuhnya hilang, dan suasana hutan di sepanjang jalan bikin udara makin seram. Tujuan mereka satu, kebun bambu tua di ujung desa, tempat Aditya dulu pertama kali dipertemukan dengan makhluk itu. Perjalanan seharusnya cuma 30 menit. Tapi anehnya, udah sejam lebih muter-muter. Jalan yang dilalui kayak balik lagi ke tempat yang sama. Batu besar di samping pohon beringin itu kayaknya udah dilewati 3 kali. Ini udah mulai dimainin, gumam Mbah Guntur sambil berhenti di pinggir jalan. Dia tahu kita mau nutup perjanjian. Aditya mulai panik. Jangan-jangan kita udah masuk ke tempat dia, Mbah. Mbah Guntur buka tasnya, keluarin segenggam bunga melati, lalu ditebar ke tanah sambil baca doa. Setelah itu, dia bakar kemenyan dan tiupkan asapnya ke udara. Beberapa detik kemudian, angin berhenti. Kabut mulai menghilang pelan-pelan, dan jalan kecil di depan mereka yang sebelumnya samar sekarang kelihatan jelas. Cepet naik, jangan nengok ke belakang, kata Mbah Guntur tegas. Mereka masuk ke jalan setapak itu. Dahan-dahan bambu menjuntai rendah, beberapa bahkan hampir nyapu kepala. Udara di dalam jauh lebih dingin dari luar, dan makin dalam mereka masuk, makin sepi rasanya. Bahkan suara burung pun enggak ada. Akhirnya mereka sampai di tengah kebun. Satu area terbuka dengan batu besar di tengahnya. Aditya langsung diem. Itu tempat yang sama, tempat di mana dia dulu nekat duduk tengah malam dan minta pertolongan dari sesuatu yang enggak dia kenal. Mbah Guntur mulai nyusun sesajen, duduk bersila, dan mulai baca mantra dengan pelan. Tapi sebelum ritual dimulai, angin besar tiba-tiba datang dari segala arah. Dan dari balik rumpun bambu, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, banyak. Aditya berdiri, matanya membelalak. Bayangan hitam muncul satu persatu. Mereka tinggi, besar, dan wajahnya enggak kelihatan jelas. Tapi satu di antaranya lebih besar, lebih gelap, dan berdiri paling depan, nunjuk langsung ke arah Aditya.
Tanpa suara, tapi dengan tatapan yang dalam, seolah bilang, "Kamu milikku." Angin dingin makin kencang, suara gemerisik daun bambu kayak bisikan ribuan mulut yang enggak kelihatan. Tapi Aditya enggak bisa bergerak. Sosok tinggi besar yang berdiri di depan barisan makhluk-makhluk hitam itu terus nunjuk ke dia. Mbah Guntur tetap duduk bersila, tapi nadanya mulai berubah. Mantranya makin cepat, makin berat, kayak lagi balapan sama waktu. Tangan kirinya nahan Aditya biar nggak bergerak. Tangan kanannya tetap nyebar bunga dan sesajen. Tiba-tiba, sosok besar itu angkat tangannya. Sekejap, semua makhluk hitam langsung hilang. Suasana jadi hening banget. Tapi justru itu yang bikin ngeri. Nggak lama kemudian, ada suara, bukan dari luar, tapi langsung masuk ke kepala Aditya. "Kau datang lagi, dan kali ini bawa tameng tua untuk halangi kami." Aditya ngerasa otaknya kayak dipelintir. Suara itu berat, dalam, dan dingin. Tapi nggak ada mulut yang gerak. "Enggak usah pura-pura bersih. Kamu yang manggil aku pertama kali. Kamu yang minta dibantu. Sekarang kenapa malah mau kabur?" Mbah Guntur buka matanya pelan. "Dit, jangan dengerin apapun yang dia ucapin. Dia maksa kamu buat nerima perjanjian itu seumur hidup." Tapi Aditya udah setengah goyah. Dia ingat, waktu itu dia minta bantuan buat nyelamatin keluarganya dari kemiskinan, dari utang. Dan sejak saat itu, semuanya memang berubah. Tapi ternyata di balik rezeki itu, ada yang harus dibayar. Dan sekarang, makhluk itu kasih tawaran. Kamu bisa dapetin semua yang kamu mau. Mobil, rumah, uang, bahkan nyawa orang-orang yang kamu benci pun bisa aku ambil. Tinggal satu hal, jangan pernah coba lepas dari aku. Aditya berdiri, matanya kosong. "Mbah, kalau aku bilang iya, gimana?" Mbah Guntur langsung nyentak. "Jangan pernah bilang itu. Sekali kamu nyerah, bukan cuma kamu yang hilang. Nyawa orang-orang di sekitarmu juga bakal jadi tumbalnya." Tapi suara itu kembali masuk ke kepala Aditya. Lebih lembut, lebih menggoda. "Tenang, aku nggak minta darahmu sekarang. Cuma satu, sebut namaku, dan semuanya kembali seperti dulu." Dan di tengah keheningan itu, bibir Aditya nyaris terbuka. Bibir Aditya udah kebuka sedikit, kayak ada yang narik dari dalam. Suara itu makin kuat, makin manis, kayak bisikan halus yang terus ngegoda hatinya. "Sebut namaku, Ditya. Cuma satu kali aja. Setelah itu kamu bebas dari semua rasa sakit." Tapi di detik terakhir, Mbah Guntur ngebanting kendi kecil ke tanah. Air kembang di dalamnya muncrat, nyebar ke tanah, dan langsung ngeluarin asap putih pekat. Asap itu kayak jadi benteng, nutupin Aditya dari makhluk tinggi tadi. "Jangan!" teriak Mbah Guntur keras. "Kamu masih punya pilihan. Jangan pernah nyebut namanya." Aditya gemetar. Tubuhnya lemas. Kayak lagi ditarik dari dua arah. Dia ngeliat ke tangan kirinya. Ada bekas luka lama di sana. Bekas goresan saat pertama kali dia datang ke tempat ini beberapa tahun lalu. Dan tiba-tiba, semua flashback balik dalam sekejap. Gimana dia nyari jalan pintas demi bisa nolong orang tuanya. Gimana dia ketemu seseorang misterius di pasar malam yang ngarahin dia ke rumah tua di tengah kebun karet. Gimana malam itu, dia ngucap janji dan nyebut satu nama yang enggak seharusnya dia sebut. Tapi waktu itu dia nggak tahu bahwa setiap keinginan yang dikabulkan ada bayarannya. Sekarang dia tahu dan dia nyesel. Mbah Guntur ngeluarin sebuah batu hitam dari kantong kainnya. "Ini batu penambat, peninggalan dari guru besar saya. Kalau kamu masih mau lepas, kamu harus lawan dia. Tapi syaratnya satu, kamu harus kuatin niat buat ninggalin semua kemewahan yang udah dia kasih." Aditya napasnya ngos-ngosan. "Kalau aku gagal, Mbah, kalau kamu gagal, bukan cuma kamu yang hilang, tapi mereka yang kamu sayangin juga bakal ikut ke bawah." Langit makin gelap, angin makin kencang,
Tanah di bawah kaki mereka mulai retak, kayak ada sesuatu yang besar banget lagi bangkit dari dalam. Dan suara itu kembali, "Sebut namaku, atau mereka semua akan lenyap." Angin makin kencang. Suara gemuruh dari tanah kayak jeritan ribuan arwah yang disiksa. Aditya berdiri di tengah lingkaran garam dan bunga kantil, sementara Mbah Guntur terus nyebarin kemenyan yang asapnya udah nyelubungin seluruh halaman rumah tua itu. "Duduk, tahan napas, dan jangan buka mata sampai aku bilang," kata Mbah Guntur cepat. Aditya nurut. Di dalam kepalanya, suara makhluk itu terus berbisik, makin lirih tapi makin menusuk, kayak belati halus yang nyayat pelan-pelan. "Kamu pernah minta sesuatu padaku, Aditya, dan aku udah kasih. Sekarang giliran kamu, jangan kabur, jangan munafik." Mbah Guntur mulai bacain mantra. Suaranya berat, penuh tekanan. Suara gamelan dari arah entah mana mulai terdengar, tapi iramanya kacau, kayak tabuhan kematian. Lampu di sekitar rumah padam satu persatu. Bahkan bulan pun pelan-pelan ketutup awan hitam. Tiba-tiba tanah di depan Aditya retak. Dari situ muncul sesosok tinggi, hitam legam, dan matanya merah menyala. Wujudnya enggak jelas, kadang kayak manusia, kadang kayak bayangan yang berubah-ubah bentuk. Aditya ngerasa jantungnya mau copot. "Kalau kamu buka mata sekarang habis," bisik Mbah Guntur sambil terus baca mantra. Tapi makhluk itu udah mulai masuk ke lingkaran. "Kenapa kamu tolak? Semua udah kuberi, popularitas, kekayaan, kekuatan. Kamu tinggal sebut lagi namaku, dan semuanya kembali, bahkan lebih." Tiba-tiba, suara lain muncul, lebih lembut, lebih familiar. Suara ibunya. "Nak, kamu tega ninggalin ibu?" Aditya langsung goyah. Tangannya gemetar dan kelopak matanya mulai gerak kayak mau kebuka. Tapi di detik itu juga, Mbah Guntur nepuk keras punggungnya pakai buntelan kain merah. "Fokus, itu bukan suara ibumu, itu suara dia." Aditya nahan napas, ngucap doa dalam hati. Dia sadar, semua yang selama ini dia anggap keberuntungan, sebenarnya kutukan. Dan sekarang, satu-satunya cara buat bebas adalah hadapi semuanya. Bukan lari, bukan nyari jalan pintas lagi. Makhluk itu mulai marah. Wujudnya meledak jadi ratusan tangan yang merayap ke arah Aditya. Tapi sebelum tangan itu nyentuh kulitnya, Mbah Guntur lempar batu hitam ke arah sosok itu. Ledakan cahaya merah terjadi. Jeritan panjang menggema dari segala arah, kayak suara ribuan makhluk dikurung dan dipaksa menghilang. Aditya teriak keras. Tapi bukan karena takut, tapi karena dia ngerasa kayak semua beban yang selama ini dia pikul, sekarang ditarik keluar sekaligus. Gelap, sunyi, hening. Dan waktu Aditya buka mata, dia udah enggak ada di sana lagi. Tapi ini belum selesai. Aditya ngerasa matanya berat banget waktu dia buka. Tapi yang bikin dia lebih bingung, sekelilingnya bukan lagi rumah Mbah Guntur, bukan juga tempat ritual tadi. Dia sekarang ada di sebuah ruangan putih, kosong, bersih, tapi sunyi banget. Kayak dunia lain. "Napasmu masih utuh, bagus," suara itu muncul lagi. Tapi kali ini, enggak dari luar, dari dalam kepalanya sendiri. Aditya berdiri pelan, kakinya agak gemetar. Dia jalan menyusuri ruangan itu yang kayak enggak punya ujung. Setiap langkah yang dia ambil, muncul bayangan dirinya sendiri di dinding putih. Tapi anehnya, bayangan itu berubah. Ada yang pakai jas, ada yang berdarah-darah, ada yang senyum lebar penuh kebanggaan, ada juga yang nangis dan berlutut minta ampun. Itu semua versi lain dari dirinya sendiri. "Ini maksudnya apa?" gumam Aditya pelan. "Pilihan." Suara itu makin jelas sekarang. Lalu, dari bayangan-bayangan itu, satu di antaranya maju. Wujudnya Aditya juga, tapi wajahnya penuh kemarahan. Matanya hitam, bibirnya nyeringai, senyum yang kelihatan puas sekaligus ngeri. "Kenapa kamu buang semuanya? Kita udah sampai sejauh ini. Semua orang hormat, iri, kagum. Hidup kita tinggal ngambil puncak, tapi kamu malah nyerah," teriak sosok itu. Aditya ngelangkah mundur.
Tapi versi dirinya itu makin dekat. Kamu pikir hidup akan kembali normal? Enggak. Sekarang kita ditandai. Kamu udah buka pintu dan mereka udah tahu siapa kamu. Tiba-tiba ruangan putih itu berubah jadi kelam. Dindingnya retak. Cahaya mulai padam satu-satu. Dan Aditya merasa kayak ditarik masuk ke dalam dirinya sendiri. Kayak perang batin yang enggak punya ujung. Berhenti, gue cuma mau hidup tenang, bisiknya. Tapi suaranya sendiri bahkan terdengar enggak yakin. Versi jahat dari dirinya itu pegang lehernya. Terlambat, tapi sebelum semuanya jadi gelap total, muncul cahaya kecil. Dari kejauhan, Mbah Guntur berdiri. Tangannya terulur, dan suaranya lirih tapi tegas. Bangun, Dit, pertarunganmu belum selesai. Tapi kamu masih bisa menang kalau kamu tahan. Jangan biarin sisi gelapmu menang. Dan dalam sekejap, ruangan itu hancur. Aditya ngerasa seperti dilempar dari ketinggian. Dia terbangun di ranjang kayu, napas ngos-ngosan. Sekujur tubuhnya basah keringat. Mbah Guntur duduk di sampingnya, sambil narik napas lega. Kamu balik, tapi masih ada yang harus kamu selesaikan. Aditya bengong. Tapi di kaca jendela di belakangnya, tampak bayangan hitam berdiri, masih menunggu. Belum selesai. Aditya masih duduk di ranjang, napasnya belum juga stabil. Keringat dingin masih netes di pelipisnya. Tapi yang bikin makin enggak tenang adalah bayangan hitam di jendela itu. Mbah, itu apa? Bisik Aditya pelan, matanya enggak lepas dari siluet hitam yang kayak berdiri diam, tapi juga ngamatin dia. Mbah Guntur berdiri pelan, matanya tajam. Itu salah satu dari penjaga perjanjian yang kamu panggil waktu kamu putuskan masuk ke dunia pesugihan. Aditya nelen ludah. Tapi, kan aku udah ninggalin semuanya, udah nyerahin semua yang dulu aku terima. Mbah Guntur geleng pelan. Sayangnya dunia itu enggak sesimpel itu, Ditya. Kamu udah buka gerbang, dan waktu kamu ambil sesuatu pasti ada yang harus dibayar. Sekarang mereka lagi nunggu. Apa kamu mau bayar dengan nyawa, atau dengan sesuatu yang lebih? Aditya berdiri pelan, lalu jalan ke jendela. Tapi pas dia buka, bayangan itu udah nggak ada. Yang ada cuma hawa dingin, dan bisikan lirih yang enggak bisa dijelaskan. Suara-suara dari tempat yang enggak kelihatan. Tiba-tiba, HP Aditya bunyi. Dia lihat layarnya, ada video call dari Tania. Padahal dia tahu banget, Tania udah hilang sejak kejadian ritual itu. Nggak ada kabar sama sekali. Bahkan keluarganya juga bingung, karena Tania tiba-tiba kayak lenyap dari dunia. Tangannya gemetar waktu dia pencet tombol angkat. Layar gelap sebentar. Terus muncul wajah Tania, tapi matanya kosong. Dan di belakangnya gelap, kayak dia lagi ada di lorong panjang tanpa cahaya. Ditya, suara Tania pelan. Aku nggak bisa keluar. Mereka bilang kamu masih punya utang. Aditya langsung lemes. HP-nya nyaris jatuh. Mereka bilang, kalau kamu benar-benar mau aku kembali, kamu harus datang ke tempat asalnya. Tempat semua ini dimulai. Sebelum panggilan itu mati, Tania sempat bisik satu kalimat terakhir. Malam Jumat, di puncak Watu Ireng, sendirian. Layar langsung gelap. Aditya diam. Tapi di dalam hatinya dia tahu, ini bukan sekadar peringatan. Ini tantangan. Dan waktunya cuma tinggal 2 malam lagi. Mbah Guntur langsung jalan ke lemari tuanya, ambil kain hitam dan seikat bunga 7 rupa. Kalau kamu beneran niat nyelamatin Tania, kamu harus siap ngadepin semuanya. Nggak cuma setan, tapi juga sisi gelap dalam dirimu sendiri. Malam itu, Aditya cuma bisa duduk diam sambil lihat bunga yang mulai layu di tangan Mbah Guntur. Perjalanan menuju Watu Ireng baru aja dimulai. Malam Jumat datang lebih cepat dari yang Aditya harapkan. Langit kelihatan kelabu, meskipun sore baru aja lewat. Awan tebal nutupin bulan, bikin suasana tambah suram. Di pundaknya ada tas kecil berisi sesajen yang udah disiapin sama Mbah Guntur. Bunga 7 rupa, kain kafan, kemenyan, dan satu benda yang paling bikin Aditya nggak tenang. Sehelai rambut Tania yang entah dari mana Mbah Guntur dapetin. Jangan tanya dapat dari mana,
kata Mbah Guntur waktu Aditya sempat nanya. Yang jelas itu kunci buat ngebuka jalur ke tempat dia sekarang. Perjalanan menuju Watu Ireng enggak gampang. Jalurnya menanjak, licin dan makin gelap pas masuk ke hutan kecil sebelum puncak. Suara-suara aneh mulai muncul. Ada suara ketawa anak kecil, disusul langkah kaki di belakang Aditya, padahal dia jalan sendirian. Tapi dia nggak boleh berhenti. Ini satu-satunya cara buat nyelamatin Tania, atau setidaknya nyelesain semua yang udah dia mulai. Sampai akhirnya dia tiba di atas. Puncak Watu Ireng bukan kayak tempat wisata biasa. Ada batu hitam tinggi menjulang yang katanya udah ada dari zaman dulu banget. Bahkan sebelum desa itu berdiri. Di situ juga tempat dulunya ritual pesugihan pertama kali dilakukan. Aditya taruh sesajen di depan batu. Nyalain kemenyan, terus duduk bersila kayak yang dibilangin Mbah Guntur. Angin mulai kencang. Asap dari kemenyan muter kayak narik sesuatu dari dalam batu. Lalu, dari balik kabut, muncul sosok perempuan. Bajunya putih, rambutnya panjang, dan mukanya Tania. Tapi ada yang aneh. Wajahnya pucat banget, matanya merah, dan langkahnya berat. Ditya, suaranya serak. Kamu beneran datang. Aditya berdiri pelan. Aku bakal bawa kamu pulang. Tania ngelangkah makin dekat. Tapi pas dia berdiri di depan Aditya, dia senyum. Senyum yang dingin. Bukan senyum Tania yang selama ini dia kenal. Kalau gitu, kamu harus gantiin aku. Seketika, tanah di bawah kaki Aditya bergetar. Batu hitam di belakang Tania pecah pelan. Dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan besar. Sosok tinggi, kurus, matanya merah, dengan tangan panjang yang kayak tali akar pohon. Mereka ngelilingin Aditya. Tania melayang pelan ke belakang, matanya masih menatap kosong. Kalau kamu mau aku bebas, kamu harus tinggal di sini, bersama mereka. Aditya gemeter, tapi dia nggak mundur. Kalau ini caranya, aku siap. Bayangan-bayangan itu langsung loncat ke arah Aditya. Dan semuanya jadi gelap. Semua gelap, tapi bukan gelap kayak pas lampu mati. Ini lebih kayak kekosongan. Nggak ada cahaya, nggak ada suara, bahkan suara detak jantung Aditya pun nggak terdengar. Dia ngerasa kayak jatuh, terus jatuh, ke dalam ruang yang nggak ada ujungnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah muncul. Di dalamnya, bayangan-bayangan yang tadi nyerbu Aditya berubah wujud. Sekarang mereka punya bentuk lebih jelas. Tinggi, kurus, matanya melotot tanpa kelopak, lidahnya panjang menjulur sampai ke dada. Mereka ngelilingin Aditya, tapi enggak langsung nyerang. Mereka cuma ngeliatin, lalu sosok paling besar muncul dari tengah-tengah mereka. Wajahnya kayak campuran manusia dan binatang. Suaranya berat, bergetar sampai ke tulang. Siapa yang rela datang sendiri demi menebus satu jiwa? Aditya berdiri perlahan. Badannya berat, tapi dia maksa. Aku, namaku Aditya. Aku datang buat bawa Tania pulang. Makhluk itu melotot. Kenapa dia? Dia udah milih jalan ini. Dia udah jadi bagian dari kami. Tapi dia nggak tahu. Dia nggak ngerti konsekuensinya. Sekarang biar aku aja yang gantiin. Makhluk itu terdiam. Lalu suara lain muncul. Suara Tania. Jangan, Ditya, jangan. Tania muncul dari balik kabut. Tapi kali ini wajahnya beda. Lebih tenang, lebih sadar. Dia berdiri di belakang makhluk-makhluk itu, kayak ditahan. Tapi suaranya jelas. Aku salah, aku nyesel. Tapi kamu nggak harus korbanin dirimu. Makhluk besar itu mengangkat tangannya. Kami nggak butuh penyesalan, kami butuh tumbal. Lalu dia menoleh ke arah para bayangan lain. Dia datang sendiri, dia memilih. Sekarang, kita beri dia pilihan terakhir. Seketika, di depan Aditya muncul dua jalan. Yang satu gelap gulita, satunya lagi bercahaya samar. Jalan pertama, kamu tinggal di sini. Jiwa kamu jadi milik kami, tapi dia bebas. Jalan kedua, kamu kembali ke dunia, tapi dia tetap di sini, selamanya.
Aditya nengok ke arah Tania. Dia nangis, geleng-geleng kepala. "Jangan pilih aku, Ditya, tolong." Aditya menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia tahu apapun pilihannya bakal ada yang harus dikorbanin. Tapi di detik terakhir, dia sadar. Dia punya satu cara lagi. Cara yang enggak dikasih tahu siapapun. Cara ketiga. Dengan sisa tenaga, Aditya merogoh kantong bajunya. Dia ngeluarin sebuah benda kecil yang dikasih Mbah Guntur. Keris kecil dari tulang. Keris itu katanya bisa membuka dan menutup dunia yang enggak kelihatan. Tanpa mikir lama, Aditya langsung nyelipin keris itu ke dadanya sendiri. Seketika semuanya meledak. Cahaya merah berubah jadi putih terang. Suara-suara hilang, sosok-sosok tinggi memekik, dan gelap lagi. Tapi kali ini bukan kehampaan. Aditya kebangun. Di kasur rumahnya, napasnya ngos-ngosan, baju basah keringat. Tapi dia masih hidup. Dan di ujung kamarnya, Tania duduk. Dia nangis. "Ditya, kita pulang." Aditya masih terduduk lemas di kasurnya. Nafasnya berat, jantungnya masih berdetak kencang. Tapi yang paling bikin dia terdiam, Tania benar-benar ada di depan matanya. Bukan bayangan, bukan ilusi. Tangannya dingin tapi nyata, air matanya jatuh satu-satu di lantai kamar. Mereka sama-sama diam cukup lama. Hanya suara jangkrik di luar yang sesekali terdengar. "Aku kira aku udah hilang," bisik Tania sambil masih megangin tangan Aditya. "Aku juga kira. Kita berdua udah nggak bakal pulang," jawab Aditya pelan. Tapi ketenangan itu cuma sebentar. Tiba-tiba lampu kamar mati sendiri. Angin dingin masuk dari celah jendela yang tadi udah ditutup rapat. Tirai bergerak sendiri dan udara jadi berat. Tania langsung berdiri. "Ditya, kamu nyadar kan? Kita emang bisa balik, tapi kita enggak sendirian." Aditya langsung tahu maksudnya. Dia ambil cermin kecil yang tergeletak di meja. Dan pas dia angkat ke arah wajahnya, ada bayangan lain di belakang mereka. Sosok tinggi, matanya merah menyala, berdiri tanpa suara. Aditya buru-buru balik badan. Tapi sosok itu enggak ada. Tania mendekat. "Mereka marah. Kamu curang. Kamu ngelawan aturan." "Terus, sekarang mereka mau apa?" Tania menunduk. Suaranya lirih. "Mereka enggak cuma mau tumbal, Ditya. Mereka mau balas dendam." Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Pelan, tapi berulang-ulang. Tok, tok, tok. Aditya berdiri. "Siapa malam-malam gini? Tok, tok, tok." Tania tarik tangan Aditya. "Jangan buka. Kalau kamu buka, mereka bakal masuk. Bukan cuma ke rumah, tapi ke hidup kamu. Tok, tok, tok." Ketukan makin keras, lalu berubah jadi hentakan. Seolah-olah ada yang nabrak pintu dari luar. "Ditya, kita harus pergi, sekarang juga." Aditya masih bingung. "Pergi kemana?" Tania nunjuk ke arah lemari kayu di pojok kamar. Lemari tua yang udah jarang dibuka. "Mbah Guntur bilang, kalau sampai sesuatu dari sana manggil kamu lagi. Satu-satunya tempat aman adalah tempat yang enggak masuk akal." Mereka buka lemari itu. Dan yang mereka lihat bukan tumpukan baju atau kardus lama, tapi lorong panjang gelap, berisi tangga yang menurun ke bawah. Cepat, sebelum semuanya terlambat. Dan mereka pun masuk. Ketika pintu lemari tertutup sendiri di belakang mereka, suara dari luar kamar mulai terdengar. Bukan cuma satu, tapi banyak suara, tertawa, teriakan, dan bisikan yang nyebut satu nama. "Aditya, Aditya." Waktumu tinggal sedikit. Langkah kaki Aditya dan Tania menggema di lorong sempit dan dingin. Dinding-dindingnya terbuat dari batu, lembab, dan sesekali terdengar suara tetesan air dari atas. Udara di dalam sana beda. Rasanya seperti mereka masuk ke dimensi lain. Bukan mimpi, tapi juga bukan dunia yang mereka kenal. "Aku nggak ngerti. Ini beneran ada di balik lemarimu?" Tania bisik pelan. "Enggak pernah tahu. Lemari itu udah lama enggak aku sentuh sejak Mbah Guntur bilang jangan pernah buka tanpa alasan.
Tania berhenti sejenak, matanya menatap ke depan. Tapi ini alasan yang cukup kuat kan? Di ujung lorong, mereka melihat cahaya samar. Seperti pelita tua yang redup. Mereka dekati pelan-pelan. Dan pas sampai di ujung, mereka menemukan sebuah ruangan berbentuk lingkaran. Di tengahnya ada satu kursi kayu tua. Dan di atas kursi itu, ada buku besar yang terikat rantai. Aditya mendekat. Tapi rantai itu langsung bergerak sendiri. Seolah hidup. Tania narik tangan Aditya. Jangan sembarangan. Ini tempatnya, tempat rahasia para penumbal. Penumbal, Aditya heran. Tania ngangguk pelan. Iya, semua orang yang pernah ngelakuin perjanjian hitam, pesugihan, mereka ninggalin jejaknya di sini. Aditya menelan ludah. Termasuk ayahku? Tania buka sedikit halaman buku yang udah rapuh. Dan di sana tertera nama-nama. Ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tapi satu nama langsung bikin jantung Aditya berhenti sepersekian detik. Hadi Wibowo, 1997, tumbal, anak pertama, gagal. Tania membaca pelan. Itu nama ayahmu kan? Aditya lemas. Jadi ini kenapa hidupnya selalu dikejar-kejar hal aneh. Ini alasan kenapa bayangan hitam itu selalu datang. Karena ada utang yang belum lunas. Tumbalnya gagal dan sekarang mereka menagihnya kembali. Tiba-tiba buku itu membuka sendiri. Halaman-halaman berputar cepat. Dan berhenti di nama baru yang terukir sendiri di permukaan kertas. Aditya Wibowo 2025, tumbal, jiwa bersih terakhir. Tania langsung panik. Kamu harus keluar, sekarang juga. Tapi lorong di belakang mereka udah enggak ada, diganti oleh kegelapan. Dan dari dalam kegelapan itu, mulai muncul sosok-sosok yang familiar. Wajah-wajah yang pernah Aditya lihat di mimpi, di bayangan cermin, di lorong rumah, mereka sekarang nyata. Tania pegang tangan Aditya erat-erat. Kalau kamu tetap di sini, mereka bakal ngambil semuanya, bahkan aku. Aditya cuma punya satu pilihan, melawan. Dan untuk itu, dia harus buka buku itu sepenuhnya. Kalau aku buka dan aku lawan mereka, apa aku bakal selamat? Tania menjawab sambil menahan air mata. Bukan tentang kamu selamat atau enggak, Ditya, tapi tentang siapa yang kamu pilih untuk diselamatkan. Satu pilihan, satu jalan, dan waktu mereka udah hampir habis, Aditya memandangi halaman buku yang terbuka dengan nama lengkapnya terpampang jelas. Tangannya gemetar, tapi tatapannya udah bulat. Dia nggak lagi mikirin dirinya sendiri, tapi orang-orang yang masih bisa dia lindungi, terutama Tania. Kalau ini memang takdir yang harus aku hadapi, ya udah, aku nggak akan lari lagi. Tania narik napas panjang. Tapi kamu nggak sendiri, Ditya. Aku di sini. Aditya genggam tangan Tania, terus menaruh tangan satunya di atas halaman buku. Begitu kulitnya nyentuh kertas itu, ruangan langsung berubah. Dinding runtuh satu persatu, suara jeritan terdengar dari segala arah. Dan lorong-lorong muncul kembali, memperlihatkan potongan-potongan masa lalu yang selama ini tersembunyi. Mereka lihat ayah Aditya, Pak Hadi, berlutut di depan sosok hitam besar dengan kepala kambing. Sosok itu nunjuk ke bayi yang baru lahir, Aditya. Tapi ibunya melindungi bayi itu dan memutus perjanjian sepihak. Dari situlah semuanya mulai kacau. Jadi selama ini aku cuma korban, suara Aditya lirih. Enggak, kamu pilihan terakhir. Jiwa paling bersih yang belum tersentuh dosa pesugihan. Makhluk-makhluk itu butuh kamu buat nerusin perjanjian yang udah dibatalkan. Tiba-tiba sosok-sosok yang tadi ngumpet mulai bermunculan. Mereka mendekat, bawa aura mencekam. Salah satunya bicara, suaranya berat dan bergema. Kau dipanggil bukan buat dihukum, tapi buat menggantikan. Gantikan apa? Tanya Aditya, meski hatinya udah berdebar kencang. Gantikan posisi ayahmu, jadi pemimpin dari perjanjian, lanjutkan ritual, atau semuanya akan hancur. Tania langsung berdiri di depan Aditya. Enggak, dia enggak akan jadi bagian dari kalian. Makhluk itu mendesis marah.
Tapi Aditya akhirnya berdiri tegak. Kalau cuman itu tujuannya, aku nggak mau. Tapi kalau kalian nyentuh Tania atau orang-orang yang aku sayang, aku bakal lawan. Seketika, energi gelap dari buku itu nyedot ke tubuh Aditya. Tapi nggak bikin dia terluka. Justru tubuhnya bersinar, seolah dia jadi penyeimbang antara dua dunia. Lorong mulai runtuh. Sosok-sosok itu menjerit. Buku itu meledak jadi cahaya. Dan semua kegelapan terserap ke dalam tubuh Aditya sebelum akhirnya hilang total. Semuanya jadi gelap. Sepi, tapi tiba-tiba Aditya kebangun. Di kamarnya. Subuh, udara dingin. Tania duduk di sebelah tempat tidurnya. Kamu sadar? Aku masih hidup? Tania senyum tipis. Kamu bukan cuma hidup, tapi kamu udah nutup portal itu. Selamanya. Aditya nutup mata, lalu buka lagi. Ada air mata jatuh. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi lega. Dan di bawah kasur, di balik papan kayu lantai, buku itu masih ada. Tapi udah kosong. Seperti nungguin kisah baru buat ditulis. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Suasana desa udah jauh lebih tenang. Enggak ada lagi suara aneh dari hutan. Enggak ada lagi mimpi buruk yang ganggu tidur Aditya. Tapi satu hal yang paling kerasa beda. Dirinya sendiri. Aditya enggak lagi merasa dihantui masa lalu. Dia tahu ada hal besar yang pernah diwariskan ke dirinya. Sesuatu yang gelap, berat, dan nyaris menelan jiwanya. Tapi dia juga tahu, dia berhasil ngalahin itu semua. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia enggak sendirian. Tania duduk di sampingnya, sambil nyuapin dia bubur di depan rumah kecil mereka yang sekarang mulai direnovasi. Sesekali kedengeran suara tukang dari belakang, bunyi palu, dan suara adik-adik kecil yang lari-lari main bola di jalan depan. Kamu jadi terkenal sekarang ya, goda Tania senyum lebar. Terkenal gimana? Aditya ketawa kecil. Banyak yang ngomongin soal kamu. Katanya bisa nutup lorong dunia gaib, bisa ngusir makhluk halus, bisa nulis ulang takdir. Aditya ngelirik kerak buku di dalam rumah. Di sana, buku tua itu udah disegel rapat dalam kotak kaca. Masih kosong, tapi rasanya hidup. Aku cuma mau hidup tenang, nggak mau yang aneh-aneh lagi, Tania nyengir. Ya, selama kamu nggak nyari masalah lagi ke tempat-tempat horor, mungkin bisa. Aditya berdiri, liatin langit yang mulai cerah. Matahari naik pelan-pelan, kasih cahaya hangat ke halaman rumah. Tapi sebelum dia balik masuk ke dalam, dia nyadar satu hal. Jejak kaki di tanah. Bukan manusia, panjang, ramping, dan menuju ke kotak kaca itu. Aditya diam, lalu senyum. Kalau mereka balik lagi, ya udah, biar aku yang hadapin. Dan dari kejauhan terdengar bisikan halus, kayak suara dari balik tirai tipis dunia lain. Kisah ini belum selesai. Terima kasih udah ngikutin cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka sama kisah horor begini, jangan lupa kasih like, komentar, dan share ke teman-teman kamu yang suka merinding tapi penasaran. Siapa tahu, kisah selanjutnya bakal lebih gelap dari ini.